Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita semua masih diberikan kesehatan bisa bertemu kembali dalam kajian hadis Sahih Bukhari sore hari ini. Juga tidak lupa salawat serta salam kita selalu curah limpahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan lupa juga kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya juga sampai kepada kita selaku umatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, sebelumnya izinkan saya membacakan urutan agenda kajian hari ini. Kita akan mulai dengan pembukaan, kemudian sesi pematerian dan juga tanya jawab dan ditutup dengan doa serta penutup. Baik, untuk membuka kajian sore hari ini, marilah kita buka sama-sama dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, sesi pematerian yang insya Allah akan disampaikan oleh Bapak Elan Semana. Kepada Bapak Elan Semana, waktu dan layar saya silakan. Ya, baik. Terima kasih, Maulana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidil mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ayyuhal hadirun, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Hadirin jamaah kuliah hadis yang Allah muliakan, bapak-bapak dan ibu-ibu, kemudian sahabat karib kerabat dimanapun Anda berada, dan tentu saja adik-adik mahasiswa yang Bapak banggakan. Alhamdulillah pada sore hari ini kita masih tetap diizinkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan izinnya kita bisa melanjutkan garapan yang tertunda yang masih tetap terkait dengan kitabul wudu. Jadi bab bahasan kita ini adalah bab tentang wudu. Nah, kemudian hadisnya yaitu tentang masalah BAK ya, masalah BAK. Kemarin kita sudah membahas ya tentang kewajiban buang air kecil itu hendaklah bersembunyi atau didindingi oleh sesuatu yang menghalangi kita, ya. Nah, bahasan kemarin sedikit mengulang hadirin sekalian bahwa Imam Bukhari malah memasukkannya kepada kelompok dosa-dosa besar, gitu. Apa alasan Imam Bukhari memasukkan kencing tanpa ditutup dengan dinding itu termasuk pada kelompok dosa besar? Itu karena siksaannya.
karena siksaannya yang amat pedih, yaitu berupa siksaan kubur. Sehingga Rasulullah sangat iba, gitu ya, kemarin itu sangat iba dan meminta sahabatnya untuk memberikan pelapah kurma, sebuah pelapah kurma, dan dibagi dua. Yang satu disimpan di atas kubur si A, dan yang satu lagi di atas kubur si B. Nah, begitu singkat bahasan kita kemarin. Nah, pada akhirnya Rasulullah memohon kepada Allah agar siksa kubur yang tengah berlangsung atas dua ahli kubur tadi itu diringankan selama pelepah kurma itu belum mengering, begitu. Nah, hadirin jamaah rahimakumullah. Nah, inti dari bahasan yang kemarin itu bahwa kencing dengan tidak didindingi, ya, kencing dengan tidak bersembunyi di balik tembok atau di balik penghalang apapun, maka akhirnya termasuk dosa besar dilihat dari sudut siksaannya, bukan dari sudut jenis perbuatan dosanya, gitu ya. Nah, dilihat dari siksaannya, hanya karena masalah itu, karena masalah kencing tidak berlindung atau tidak didindingi oleh tembok atau dengan penghalang apapun, sehingga seseorang itu disiksa, mendapatkan siksa kubur, begitu ya. Ini bahasan yang kemarin. Nah, hari ini hadirin jamaah sekalian, kita masuk kepada masih tentang kencing, yaitu babul baul, bab BAK, bab kencing ingda sohibihi, di dekat temannya. Kencing di dekat temannya, begitu ya. Kencing di dekat temannya, wat tayasur, dan berlindung atau bersembunyi bil haid, di balik tembok, begitu. Nah, ini bahasan kita sekarang. Hadirin jamaah yang Allah muliakan, adapun hadisnya yaitu hadis nomor 225. Nah, jadi bagi hadirin sekalian yang memiliki kitabnya, silahkan dibuka kitab Sahih Bukhari jilid pertama, ya, jilid pertama, Kitabul Wudu, kitab tentang wudu, babnya bab al-baul ingda sohibihi watayasur tayatur bil haid. Itu nomor hadisnya nomor 225. Bagi hadirin yang memiliki bukunya. Atau sekiranya hadirin sekalian mau mendownload, boleh, karena sekarang musim e-book. Silakan di-download, di searching aja di internet, ditulis kitab Sahih Bukhari, klik, kemudian bisa di-download, gitu. Nah, apabila hadirin sekalian butuh soft file, butuh materi yang tengah kita bahas dan sebelumnya, nah, bisa dengan beberapa cara, yakni hadirin bisa gabung ke dalam grup kajian hadis, tinggal di kontak saja narahubungnya, atau jika belum sempat bergabung, boleh hadirin sekalian meminta langsung ke saya sendiri lewat nomor HP, nanti dikirim, begitu. Hadirin jamaah yang Allah muliakan, hadisnya hadis nomor 225. Kita baca. Haddatsana, telah menceritakan kepada kami. Nah, haddatsana telah menceritakan kepada kami. Siapa yang menceritakan kepada kami? Kami di sini adalah Imam Bukhari. Ya, kami di sini Imam Bukhari. Nah, kata Imam Bukhari, haddatsana, telah menceritakan kepada kami. Siapa? Guru beliau, yaitu Utsman bin Abi Syaibah. Utsman bin Abi Syaibah. Nah, kemudian Utsman bin Abi Syaibah qala
berkata, dalam rangka apa Utsman bin Abi Syaibah berkata? Dalam rangka mempertanggungjawabkan hadis yang diriwayatkan kepada Imam Bukhari. Nah, ternyata apa yang diriwayatkan kepada Imam Bukhari itu adalah sesuatu yang didapat dari gurunya juga. Sehingga dia berkata, hadatsana telah menceritakan kepada kami. Nah, kami yang di sini adalah Utsman bin Abi Syaibah. Siapa yang menceritakan kepada beliau? Yaitu Jarir. Nah, gurunya Jarir. Ya. Nah, itu hadirin sekalian. Nah, Jarir juga mempertanggungjawabkan periwayatan yang disampaikan kepada muridnya, Utsman bin Abi Syaibah, dan dia menyatakan bahwa hadis itu adalah itu diterima dari Mansur, gurunya. Nah, Mansur mendapatkannya dari siapa? Mansur mendapatkannya dari Abi Wa'il, dari Abi Wa'il. Nah, kemudian Abi Wa'il mendapatkannya dari siapa? Dari seorang sahabat, yaitu Hudzaifah, dari sahabat Hudzaifah. Nah, kata beliau, Hudzaifah berkata, nah, ini hadisnya. Di hadisnya yang ada dalam tanda kurung itu. Sementara hadirin sekalian, yang namanya Utsman, ini Utsman bin Abi Syaibah, kemudian Jarir, kemudian Mansur, kemudian Abu Wa'il, dan terakhir Hudzaifah, itu adalah rangkaian, itu namanya sanad hadis. Nah, sanad hadis. Sanad itu adalah keterangan. Sanad itu adalah rujukan. Nah, jadi sanad pertama hadis ini adalah Utsman bin Abi Syaibah. Yang ini. Ini sanad pertama. Dan sanad yang terakhir adalah sahabat Hudzaifah. Nah, jadi kalau membaca dari Imam Bukhari, orang-orang itu adalah sanad. Tetapi kalau membacanya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa Rasulullah meriwayatkan hadis ini kepada sahabat Hudzaifah. Nah, sahabat Hudzaifah meriwayatkan kepada Abu Wa'il. Sahabat Abu Wa'il meriwayatkan kepada Mansur. Nah, Mansur meriwayatkan kepada Jarir. Jarir meriwayatkan kepada Utsman bin Abi Syaibah. Dan Utsman bin Abi Syaibah meriwayatkan kepada Imam Bukhari. Kemudian Imam Bukhari menuliskan hadis itu dan mengurutkan sanad-sanadnya seperti tadi. Nah, kalau urutannya dari Rasulullah kepada siapa? Kepada Imam Bukhari, maka rawi pertama itu adalah Hudzaifah. Ini rawi pertama. Kemudian yang terakhir adalah Utsman bin Abi Syaibah. Ini rawi terakhir. Dan Utsman bin Abi Syaibah meriwayatkan kepada Imam Bukhari. Dan Imam Bukhari menuliskannya. Jadi posisi Imam Bukhari jabatannya adalah sebagai mudawin, sebagai yang membukukan hadis. Begitu. Baik, itu hari sekalian sepintas terkait dengan ilmu hadisnya. Ya. Nah, bagaimana kata Hudzaifah? Kata Hudzaifah, ra'aitu ana, terjemahannya disatukan aja. Ya. Ra'aitu ana, di saat aku ini, wan nabi, dan di saat aku dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, nah ya, di saat aku dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tatamasya, nah tatamasya itu tengah berjalan-jalan gitu ya. Nah jadi di saat Nabi SAW, di saat aku, kata Hudzaifah, bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berjalan-jalan, ada suatu kejadian maksudnya. Apa kejadian yang dimaksud? Kejadian yang dimaksud bahwa fa'ata, tiba-tiba Nabi mendatangi Subatotan. Subatota
tempat sampah kaumin, suatu kaum, ya. Jadi tiba-tiba Nabi mendatangi tempat sampah suatu kaum yang letaknya khalfa haid, di belakang tembok atau di belakang dinding atau di belakang penghalang. Jadi ada sebuah penghalang atau dinding atau apapun yang menghalangi. Kemudian di sana ada bak sampah, gitu ya. Nah, kemudian faqoma, lantas Nabi itu berdiri. Nah, kama, seperti yakumu, berdirinya ahadukum, salah seorang di antara kalian. Jadi seperti yang lain berdiri begitu, ya. Jadi Nabi mendatangi sebuah tempat sampah yang berada di belakang dinding. Begitu. Kemudian Nabi berdirinya seperti kita berdiri, begitu maksudnya. Ya, seperti kita berdiri. Fabala, lantas beliau kencing. Nah, lantas beliau kencing. Ya, lantas beliau kencing. Fantabadatu minhu. Nah, ini ya, apa namanya? Fantabadtu, maka aku menjauh minhu, dari Nabi. Ya, melihat Nabi kencing, sahabat Hudzaifah itu kemudian apa namanya? Menjauh daripadanya karena malu, gitu ya. Nah, menjauh. Fa asyara, lantas Nabi memberikan isyarat ilaya kepadaku, pada Hudzaifah, ya, faji'tuhu, maka aku pun mendatanginya, ya, mendatanginya. Jadi tadinya sahabat Hudzaifah itu malu melihat Nabi kencing berdiri, begitu. Nah, kemudian beliau berpaling pergi, tetapi Nabi malah mengisyaratkan Hudzaifah untuk tidak jadi pergi, bahkan untuk mendekat kepada beliau, ya. Nah, begitu. Kemudian fakum tu, kata Hudzaifah, maka aku berdiri ingda akibihi, berdiri berdiri di sampingnya, di samping beliau, ya. Hatta farogo, sampai dia selesai kencingnya, gitu ya, sampai beliau selesai kencingnya. Nah, jadi hadirin sekalian, ini terjemahan bebasnya sudah nampak, ya, terlihat. Kita besarkan supaya lebih terlihat besar. Nah, gitu. Nah, ini hadisnya. Jadi, pada suatu ketika dalam hadis itu dikatakan, aku, itu Hudzaifah, bersama Nabi tengah tatamasya, berjalan-jalan, tatamasya, ya, berjalan-jalan. Kemudian tiba-tiba beliau mendatangi suatu tempat, yakni tempat itu adalah bak sampah yang terlindung oleh dinding. Beliau datang ke tempat itu dan berdiri untuk kencing, begitu, berdiri untuk kencing. Nah, Hudzaifah yang dekat dengan beliau hendak pergi menjauh karena malu, tetapi kemudian Nabi mengisyaratkan untuk mendekat lagi kepada beliau, dan beliau, yaitu Hudzaifah, mendekat kepada Nabi sampai Nabi selesai kencingnya. Nah, hadirin jamaah yang Allah muliakan, dari hadis tadi, ya, dari hadis tadi, nah, kemudian apa namanya? Dari hadis tadi menunjukkan bahwa kencing sambil berdiri itu sebenarnya boleh. Nah, sebenarnya boleh, tidak tercela, begitu ya, boleh. Hanya persoalannya sampai tingkat mana kebolehannya. Nah, itu persoalannya. Apakah dalam segala waktu kencing berdiri itu boleh? Ya, nah itu sampai tingkat mana kebolehannya, itu yang jadi persoalan. Nah, ulama menetapkan 2 syarat dalam hal ini tentang bolehnya kencing sambil berdiri. Ya, yang pertama, kata para ulama,
dapat terhindar dari kotorannya. Nah, perhatikan kalau kencing sambil berdiri, itu cipratan air seninya jangan sampai terciprat ke kain, ke sarung atau celana kita. Ya, bagian bawahnya terutama kan, ya. Nah, oleh karena itu harus diperhatikan dulu. Nah, kalau bisa lantainya kalau kita masuk ke jamban dimanapun ya, nah dibersihkan dulu, disiram dulu lantainya, jangan lantainya ya, sehingga cipratan yang kalaupun terciprat kepada kain kita itu sudah tidak ada najis, kan begitu ya. Nah, ya sebaiknya begitu. Jadi pertama yakinkan bahwa kotorannya air kencing tadi tidak terciprat kepada kepada kain kita, begitu. Itu syaratnya tentang kebolehan kencing sambil berdiri. Nah, yang kedua, hadirin sekalian, tentu saja yang kedua ini, syarat yang kedua ini kata ulama supaya terhindar dari pandangan orang lain yang diharamkan untuk melihatnya. Ada gitu orang lain yang boleh melihat aurat kita? Boleh, istri kita misal, ya. Itu kan boleh melihat aurat kita. Ya. Nah, jadi diyakinkan bahwa tidak ada pandangan orang lain yang melihat kita, melihat aurat kita. Nah, ini hadirin sekalian, oleh karena itu dalam bahasan yang lalu itu harus ada pelindung, harus ada dinding yang membentengi. Begitu. Nah, itu kan dalam bahasan kemarin. Nah, hadirin jamaah yang Allah muliakan. Nah, tetapi coba ya, kalau kita lihat ya, kencing kita sambil berdiri di WC umum misalnya, di rest area atau dimanapun WC umum, itu kan kencing itu berdekatan antara satu dengan yang lain, gitu ya. Sehingga ada beberapa pengalaman dari beberapa teman, ada sebagian orang yang sengaja mohon maaf dalam tanda petik mengadakan studi banding, begitu ya, studi banding tentang keoratan, gitu ya. Nah, ini kan oleh karena itu kenapa siksaannya berat? Siksaannya berat padahal hanya sepele, perbuatannya hanya tidak mengadakan dinding yang bisa menghalangi antara si orang yang kencing dengan yang lain, gitu ya. Itu kan hanya sepele saja sesungguhnya, remeh-remeh saja perbuatan itu. Tetapi siksaannya begitu besar karena dampak yang terjadi atas gegabahnya kita kencing seperti itu mengakibatkan kemaksiatan berikutnya. Seperti yang tadi disampaikan di rest area, bahkan ada beberapa orang yang sengaja melakukan studi banding, begitu ya. Nah, ini kan kalau sudah orang melakukan studi banding keoratan tadi, ya tentu ada tujuan-tujuan yang lebih buruk dari itu. Nah, begitu. Nah, oleh karena itu kita boleh kencing sambil berdiri sebagaimana dalam hadis tadi, tetapi penuhi syaratnya seperti syarat dari para ulama tadi. Pertama, yakinkan tidak terciprat ke kain kita. Nah, tidak terciprat ke kain kita, gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, supaya tidak ada orang lain yang melihat aurat kita, gitu ya, yang melihat aurat kita. Nah, itu ya. Jadi makanya dindingnya sebaiknya yang kita bisa berlindung. Jadi bukan dinding yang orang lain bisa nengok begitu ya, bisa nengok ke samping begitu. Nah, umumnya dinding kan tidak begitu ya. Bahkan ada ya di beberapa masjid yang toilet untuk kencingnya itu tidak berdinding,
sudah umumnya dinding itu hanya ala kadarnya, ini ada juga yang tidak bertitik. Nah, itu kan repot gitu ya. Nah, itu. Nah, syarat yang berikutnya yang ini diambil dari dari bahasan kita kemarin adalah hendaklah berlindung di balik tembok. Nah, ya, di balik tembok, di balik pohon, di balik apapun, pokoknya ada dinding penghalang yang menghalangi aurat kita terlihat dari orang lain, gitu ya. Nah, hadirin jamaah yang Allah muliakan, Bapak Ibu, kemudian sahabat karib kerabat dimanapun Anda berada, dan tentu saja adik-adik mahasiswa yang Bapak cintai, ya. Nah, persoalan kencing sambil berdiri ini memang polemik, ya, memang polemik begitu. Kenapa dikatakan polemik? Karena ada sebagian, bahkan mungkin sebagian besar, ya, sebagian besar ulama berpendapat mengharamkan kencing sambil berdiri, begitu. Apa dalil mereka sehingga kencing sambil berdiri itu diharamkan? Dalilnya diambil dari hadis yang diriwayatkan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, ya. Nah, ini dalilnya kita tulis di sini. Nah, ini dalilnya, ya. Nah, ada hadis yang diriwayatkan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah meridainya. Man hadatsakum. Nah, ya. Man hadatsakum, siapa hadatsakum yang siapa yang menceritakan kepada kalian, ya. Siapa yang mengabarkan kepada kalian, kata Aisyah, anna Rasulullah bahwa Rasulullah SAW itu bala kencing ko iman sambil berdiri, ya. Fala tusaddiquhu, maka jangan kalian benarkan. Nah, ya. Jadi kata Aisyah radhiyallahu anha, jadi siapa yang mengabari tentang bahwa Rasulullah itu pernah kencing sambil berdiri, maka jangan kalian benarkan itu. Nah, ini kata Aisyah. Hadis ini adalah sahih. Ya, hadis ini sahih, dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan Ahlu Sunan, di antaranya Sunan Nasai, Sunan Tirmizi, gitu ya. Nah, dengan demikian ada dua hadis sahih. Hadis sahih yang dikeluarkan Imam Bukhari yang tengah kita bicarakan, dan ada hadis sahih yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan Ahlu Sunan. Begitu. Nah, sepertinya dua hadis ini bertentangan, ya, sepertinya bertentangan. Yang satu membolehkan, yang lain malah mengharamkan, begitu ya. Nah, sepertinya begitu. Nah, dalam ilmu hadis, kalau ada dua hadis yang nampak secara kasat mata itu bertentangan, maka ada dua metode yang bisa digunakan untuk mengambil makna sesungguhnya dari dua hadis yang nampak secara kasat mata bertentangan tadi. Adalah yang pertama, metode yang pertama adalah dengan melalui am wal khos, dengan melalui kaidah am, umum, wal khos, dan khusus. Nah, jadi ini dengan cara apa? Dengan cara digabung. Dengan cara digabungkan. Jadi dikompromikan istilahnya. Jadi dua hadis yang nampak bertentangan itu dikompromikan, digabungkan. Di mana letak yang umum dan di mana letak yang khusus. Nah, dengan cara begitu. Nah, hadirin sekalian, setelah digabungkan, kalau kita belajar matematik dulu ya, ada lingkaran A, ada lingkaran B yang terpisah. Kemudian bagaimana nih menggabungkannya? Tinggal didekatkan sehingga terjadi ada arsiran, ada apa? Ya, ada arsiran, ada titik temunya. Nah, titik temu itulah yang dalam hadis itu dikatakan al-jam'u, digabungkan, dikompromikan, sehingga hasilnya yang ternyata yang satu berbicara umum, yang satu berbicara khusus. Itu hasilnya. Nah, dua hadis tadi, ya, hadis yang melarang untuk kencing berdiri itu dari Siti Aisyah, dan
hadis yang membolehkan kencing berdiri itu dari sahabat Hudzaifah. Nah, setelah dikompromikan dua hadis tadi, hadirin sekalian, maka muncullah arsirnya, ya, yaitu sehingga keputusannya setelah digabungkan ada kaidah yang umum, dan ada hadis yang umum dan ada hadis yang khusus. Mana hadis yang umum? Hadis yang umum itu yaitu hadis yang dari Siti Aisyah tadi. Kata sahabat, kata sahabiah, kata Siti Aisyah tadi radhiyallahu anha, siapa yang berbicara, siapa yang menyampaikan bahwa Rasulullah itu pernah kencing sambil berdiri, jangan kalian benarkan. Kata Aisyah, ini hadis ini ternyata setelah digabungkan bermakna umum. Bermakna umum. Begitu. Bermakna umum. Sementara hadis dari Hudzaifah yang tengah kita bicarakan adalah bermakna khusus. Yaitu artinya Rasulullah secara umum di tempat-tempat yang aman gitu ya, itu kencing sambil jongkok. Kencing sambil jongkok yang aman itu seperti di rumah. Dalam hal ini di istrinya, itu di Aisyah radhiyallahu anha, gitu ya. Nah, jadi kalau kita kencing di tempat-tempat yang aman, di mana, di rumah misalnya, kemudian maksudnya di toilet yang ada di rumah atau toilet yang bisa berlindung kita ya dari pandangan orang yang dalam hatinya ada penyakit begitu ya, begitu dibolehkan. Nah, sehingga Aisyah berani bersumpah di sini bahwa Rasulullah itu kencing sambil berdiri, kencing sambil jongkok, begitu. Sehingga kata beliau, jangan kalian benarkan kalau ada orang yang bahwa Rasulullah itu kencingnya sambil berdiri. Jangan dibenarkan karena posisi saat itu Rasulullah bersama Aisyah di rumah. Nah, begitu. Sementara yang disampaikan oleh Hudzaifah kan di safar, dalam bepergian. Tapi bepergian zaman dulu kan tentu tidak seperti kita, ada rest area gitu ya, dan lain sebagainya. Gambaran zaman dulu, zaman Rasulullah SAW itu tentu kalau di tengah jalan mau kencing, dia kencing dimanapun. Hanya Rasul ketika kencing di perjalanan, dia mencari dinding pelindung, begitu ya, dinding pelindung, ya sehingga melindungi dia dari penglihatan orang lain. Nah, kalau terkait dengan hadis ini, bahkan dia dijaga oleh Hudzaifah. Hudzaifah yang tadinya itu menghindar karena malu ya Rasul kencing, maka kemudian Hudzaifah diberikan isyarat untuk mendekat kepadanya. Dalam rangka apa? Dalam rangka menjaga jangan sampai ada orang lain yang datang ke beliau di saat Rasulullah tengah kencing, tengah terbuka auratnya. Begitu, ya. Nah, ini jadi di perjalanan inilah yang terjadi banyak keterbatasan, begitu. Sehingga Rasulullah kencing sambil berdiri. Nah, artinya hadirin sekalian, dalam keadaan khusus terbatas, ya. Misal kalau di perjalanan itu kamar mandinya hanya beberapa orang, sementara pengunjung banyak, yang ada itu hanya tempat kencing berdiri seperti biasa, ya. Nah, itu carilah dinding yang lebih bisa melihara, jangan sampai aurat kita ini terlihat oleh orang lain, atau ada yang menjaganya, begitu, ya. Nah, itu hadirin jamaah yang Allah muliakan, cara mengkompromikan dengan jalan yang pertama, yaitu dengan al-jam'u, dengan mengkompromikan, ya. Nah, atau kita melalui sebuah kaidah usul,
yang nomor B ini. Kaidah usul. Nah, ada kaidah usul yang menyatakan begini, innal mutsbita, nah sesungguhnya mutsbit yang menetapkan itu, yang menetapkan keberadaannya, sesungguhnya yang menetapkan keberadaannya itu, keberadaan sesuatu itu muqaddamun, hendaklah didahulukan. Alan nafi mengakhirkan dia meniadakan. Nah, ini kaidah usuliyahnya. Kalau ada berita tentang keberadaan sesuatu, jadi ada dua berita nih, yang menyatakan adanya dan yang menyatakan tiadanya. Nah, kan begitu, ini bertentangan seperti hadis ini. Hadis tentang bahwa Nabi itu tidak pernah kencing berdiri, sementara di informasi yang lain Nabi pernah kencing sambil berdiri. Begitu. Nah, itu ya. Maka kaidah usul itu begini. Innal musbita, sesungguhnya yang sesungguhnya al musbit, sesungguhnya yang menetapkan keberadaannya itu muqaddamun, harus didahulukan. Alan nafi, atas yang tidak ada, atas yang menafikan, yang meniadakan. Gitu. Nah, itu kaidahnya. Oleh karena itu, hadirin sekalian, melalui kaidah usul ini lahirlah kesimpulan bahwa tadi kan yang menyatakan keberadaannya itu hadis Imam Bukhari ini. Hadis Imam Bukhari ini yang menyatakan bahwa Rasul pernah kencing sambil berdiri. Sementara yang menafikan itu hadis dari Aisyah. Nah, jadi tingkatan bagaimana cara mengambil dan keluarnya? Oh, ternyata begitu. Al-Muthbit yang menetapkan tadi, yang ini hadis Imam Bukhari ini, itu karena dia menetapkan tentang keberadaan Nabi kencing sambil berdiri, maka itu ditetapkan didahulukan atas hadis Aisyah yang meniadakan bahwa Nabi pernah kencing tidak pernah kencing berdiri, tidak pernah, gitu ya. Nah, dengan demikian kesimpulannya dari kaidah ini bahwa Nabi pernah, betul Nabi itu pernah kencing sambil berdiri. Nah, namun bagaimana kondisi hadis Aisyah? Nah, cara yang A ini yang lebih tepat, yaitu dengan al-jam'u. Al-jam'u itu mengkompromikan dua hadis yang nampak bertentangan tadi, ya, dikompromikan. Nah, misal kalau di bulan Ramadan itu kan banyak hadis-hadis yang nampak bertentangan, ya, seperti hadis yang dinyatakan juga oleh Aisyah bahwa Rasulullah tidak pernah menambah jumlah rakaat kecuali 11 rakaat di bulan ini, di bulan Ramadan atau di luar bulan Ramadan, kan begitu. Sementara apa yang dilakukan oleh sahabat Umar dan yang lainnya itu melebihi 11 rakaat. Nah, itu dua keterangan yang nampak bertentangan, gitu. Nah, cara mengambil mengambil hukumnya adalah dengan al-jam'u. Al-jam'u itu dihimpun, dikompromikan sehingga dapat diketahui mana yang umum dan mana yang khusus. Nah, begitu hadirin sekalian. Nah, ya. Nah, silakan Maulana, barangkali masih ada sisa waktu ya untuk kita berdiskusi. Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Baik. Terima kasih Bapak atas pemaparannya yang luar biasa. Baik untuk para hadirin, baik yang ada di Zoom atau yang mungkin ada yang menonton di YouTube, jika ada yang ingin ditanyakan boleh melakukan raise hand atau diketikkan di kolom chat. Baik Bapak, untuk ini ada sedikit pertanyaan dulu mungkin. Yang pertama, ini tadi terkait kencing yang berdiri dengan kencing yang jongkok mungkin ya, jongkok. Ya. Nah, di sisi selain kebolehannya gitu ya, pernah mendengar bahwa kita lebih disarankan untuk kencing yang jongkok gitu ya.
Nah, itu sebetulnya selain memang disarankan oleh Rasulullah sendiri, itu sebetulnya kelebihan dari kencing jongkok ini apa dibandingkan dengan kencing kita jika kita kencing berdiri mungkin. Itu Pak mungkin yang Ya. pertama. Baik, terima kasih Maulana nih pertanyaan yang bagus sekali ya. Nah, jadi soal hikmah itu kemudian diserahkan kepada budaya yang terus berkembang. Dalam hal ini mungkin dari analisa kedokteran, dari analisa kesehatan gitu ya, bisa membukakan hikmahnya. Nah, sementara Rasulullah itu hanya mencontohkan begitu, hanya mencontohkan begitu. Nah, tentu saja apa yang dilakukan oleh Rasulullah itu bisa diterima oleh, karena itu merupakan wahyu, ya, sehingga bisa diterima oleh budaya yang semakin berkembang dalam hal ini ke ilmu pengetahuan, begitu ya. Nah, sehingga dapat dilihat kelebihan kencing sambil jongkok itu adalah lebih lebih rapi dari sisi apa itu, dari sisi cipratan airnya, itu cipratan najisnya itu lebih terkendali ya kalau sambil jongkok. Nah, kemudian juga apa namanya? Eh, eh, apa namanya? Kecil kemungkinan tidak kecil kemungkinan untuk tidak ada yang tersisa dari air kencing tadi. Begitu di apa, di kandung kemih, bukan di kandung kemih, di apa, di saluran keluarnya gitu, di urat yang keluarnya. Nah, kemudian adanya prostat dan sebagainya itu karena persoalan itu tadi, tidak tuntas kencingnya. Ya, tidak tuntas kencingnya karena memang kondisi kencingnya yang masih menyebabkan air kencing itu tergenang di dalam saluran, begitu. Nah, itu yang kemudian air kencing yang tidak bersih yang tergenang di saluran itulah yang pada akhirnya menyebabkan prostat. Nah, begitu. Nah, jadi kalau dari analisa kesehatan yang diterima begitu, ya. Nah, jadi oleh karena itu kan cara kencing jongkok itu adalah dengan membungkukkan badan ke depan, gitu ya. Di samping dengan cara kita bertumpu pada kaki yang kiri, kemudian kaki yang kanannya diberdirikan dalam jongkok itu. Nah, ini agak susah ya membayangkannya. Nah, jadi kita coba jongkok, kemudian apa namanya, si si apa nih, apa, bokong kita apa namanya, apa, bertumpu pada kaki yang kiri, sementara kaki yang kanan dilipatnya sambil berdiri. Ya, maksudnya apa namanya, diberdirikan kaki yang kanan itu apa, dalam kondisi jongkok begitu. Nah, berdiri yang satu itu begitu ya. Nah, sehingga kondisinya jadi miring ke kiri, kondisi jongkok kita, dan si akan dan kita harus agak doyong ke depan sedikit, dan terakhir dengan kita apa namanya, dehem gitu ya, dengan kita gitu ya. Dehem di perut dengan tujuan supaya sisa air kencing itu terbuang begitu. Nah, sebab prostat itu itulah yang awalnya adalah kencing sisa yang tidak keluar semuanya, kemudian tergenang di saluran kencing begitu. Nah, dengan cara begitu, insya Allah apa, kita terhindar dari penyakit prostat gitu. Nah, hanya memang karena kebiasaan kencing sambil berdiri inilah yang repot ini ya, kita dimanapun begitu ya. Nah, itu ini yang kemudian walaupun memang tetap dibolehkan ya, karena Nabi juga melakukan itu di tempat-tempat terbatas. Karena dalam hadis itu kan Rasulullah itu kencing sambil berdiri karena tidak mungkin sekencing sambil jongkok, maka bau sampah itu akan
menyengat. Begitu bau sampah kan dia jongkok mendekat sampah, begitu mendekat sampah, ya. Sehingga karena jijik dengan sampah, maka Rasul kencing sambil berdiri. Tetapi dengan catatan tadi, persoalannya jangan sampai air kencing itu kemungkinan besar terciprat kepada kain kita, begitu. Nah, begitu Maulana, itu salah satu. Jadi kalau bicara hikmah itu akan terbuka kemudian seiring dengan kebudayaan yang berkembang. Salah satunya terkait dengan ilmu pengetahuan kedokteran atau dengan kesehatan atau lain sebagainya. Nanti. Tetapi kewajiban kita adalah menerima dulu. Jadi kalau kewajiban kita ini sebagai mukmin menerima dulu. Bertanya kemudian. Bertanya, hanya menerima dulu, kemudian mencari hikmahnya, kemudian. Jangan kemudian mencari-cari dulu rasionalitasnya. Wah, ini kenapa kencing sambil berdiri? Ya, kenapa kencing sambil jongkok yang disarankan? Dicari dulu rasionalitasnya. Enggak, bukan begitu. Tetapi yang harus kita lakukan, kita menerima dulu. Sami'na wa ata'na dulu, baru kemudian berikutnya digali hikmahnya. Nah, begitu Maulana. Baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Masya Allah. Ternyata memang banyak manfaatnya ya, apa yang disarankan oleh Islam. Ya, tadi salah satunya di bidang kesehatan gitu ya. Baik, di sini alhamdulillah Bapak ada yang raise hand, mungkin boleh langsung on mic saja mengutarakan pertanyaannya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu nih? Mas Ula. Oh, dengan Mas Ula. Ya, Teh Mas Ula silahkan. Teh Mas Ula. Ya, saya murid Ustadz Elan dari tahun 1995. Alhamdulillah. Barakallahu fi Teh Ya, Mas Ula. Mas Muhammad Maud. Klinik gigi ya? Mungkin jadi Bu dokter ya? Yang dokter Endah. Oh iya, alhamdulillah. Ya nih. Silakan, silakan Teh Mas Ula. Alhamdulillah ya, tadi Ustadz sudah memberitahukan bahwa kesananya kita hikmahnya gitu ya kan, ya. Karena teknologi kan sekarang banyak nih Ustadz, terutama kita nih yang berkantor atau punya usaha di bidang kesehatan, itu kan kita pakai toilet pasti toilet duduk ya Ustadz ya. Jadi benar tadi kata Ustadz, kalau misalnya kita lagi buang air kecil atau BAK itu memang sedikit menggoyangkan gitu, biar tuntas, goyangkan badan ke kiri atau ke kanan atau ke depan seperti itu. Terus yang kedua, dengan toilet duduk itu Ustadz, kan kadang kan pasien kita ada yang maaf tua, ya sepuh gitu kan. Dengkulnya ini leklok, nah yang seperti itu. Terus misalnya ibu habis melahirkan, itu kan juga susah Ustadz kalau untuk jongkok. Gitu. Jadi, terus yang ketiga, kalau misalnya kita lagi ngantor, kita kan memang harus jaga wudhu ya Ustadz ya. Kalau misalnya pakai jongkok itu, kalau ini justru malah takut kecepretan rok atau celana kita. Kalau lagi ngantor kan nggak bisa serta-merta ganti, atau maaf misalnya kalau santri kan pakai sarung nih Ustadz. Iya. Diangkat dia jongkok, tapi kan habis itu dia siram pakai air kelar gitu ya kan. Nah, ya terima kasih pencerahannya, karena ya selintas gitu kan. Kadang-kadang wah ini kalau yang duduk nggak nyunah gitu. Padahal ini teknologi untuk memudahkan, ada hikmah di balik itu seperti itu. Itu aja sih Ustadz Elan, terima kasih. Alhamdulillah, Bu Mas Ula, barakallahu fiik ya. Alhamdulillah. Ini sudah berapa tahun kita nggak jumpa ini. Ya, alhamdulillah. Ya, dari Bu Mas Ula betul seperti itu, hadirin jamaah sekalian. Jadi memang pendekatannya dua tadi, bisa jongkok, bisa berdiri, tergantung posisi. Hanya memang secara umum yang dipakai itu sambil jongkok. Nah, karena secara umum gitu ya. Nah, dalam kondisi-kondisi keterbatasan sesuatu karena persoalan tadi, kata Bu Mas Ula ada yang sakit dan lain sebagainya karena sepuh dan lain sebagainya. Nah, itu
disesuaikan. Karena mudahnya agama Allah tuh begitu. Ya, terima kasih Bu Masula atas bahasannya tadi. Alhamdulillah. Ya. Salam ke suami dan adik ya. Siapa Endah ya. Ya. Ya, Baik. Ustaz. Allah, Ya. insya Allah. Alhamdulillah. Ya. Bu Masula di mana tinggalnya nih? Oh, di Jakarta Selatan, Oh, Ustaz. Jakarta Selatan ya. Alhamdulillah. Kembali ke Maulana, silahkan. Ya, alhamdulillah. Terima kasih Ibu atas tambahannya dan komentarnya. Ini ada pertanyaan lagi Bapak dari Ya, kolom chat. silakan. Tadi mengenai penjelasan terkait buang air kecil. Nah, bagaimana caranya agar kita bisa meninggalkan keraguan dalam kencing? Karena biasanya baik berdiri maupun tidak, kadang ada ketakutan cipratan. Jadi ragu mungkin Pak, apakah terciprat atau enggak. Nah, itu bagaimana Ya. menghilangkannya? Baik, nah, ini bagus sekali pertanyaannya. Bagaimana yang lainnya? Ini, jadi yang pertama, hadirin sekalian, kita jangan membiarkan diri kita terjebak pada praduga. Yang terjebak pada praduga. Nah, ada praduga yang terjadi pada diri kita, yaitu apakah terciprat atau tidak. Kan itu kan praduga. Nah, oleh karena itu, harus segera menetapkan pilihan. Harus segera menetapkan pilihan, jangan diambangkan. Nah, kalau kemudian dengan identifikasi dengan cara mengidentifikasi yang kita bisa lakukan ternyata misal ketika kita kencing itu nggak kelihatan bahwa air kencing itu terciprat. Nah itu kan jadi pandangan dohir kita itu yang kita pegang. Ya, pengetahuan dohir kita yang kita pegang. Saya tidak merasakan nih, misal kalau memang memungkinkan bisa dicium ya baunya, bolehlah gitu ya. Bolehlah kalau memungkinkan. Tapi hal yang pertama, apakah kita melihat soal air kencing itu terciprat nggak kepada pakaian kita? Kalau tidak melihat, selesai sudah. Jangan kita kemudian membiarkan diri kita ada pada kondisi ambigu, kondisi yang ragu tadi. Kan sudah ditetapkan pilihan. Nah gitu. Nah persoalannya kalau kita membiarkan diri kita ini tetap dalam keraguan, tidak menetapkan pilihan, gitu masih ragu, ya iya memang secara pandangan mata sih tidak ada gitu ya, tidak ada air kencing yang terciprat, tetapi rasanya, ini nggak enak nih rasanya. Ya, masa kondisi seperti ini tidak ada satu cipratan pun ke pakaian. Nah, kalau kemudian terjadi polemik seperti itu artinya membiarkan diri kita dalam keraguan. Nah, disinilah setan bermain, hadirin sekalian. Nah, kemudian setan akan memanjang-manjangkan angan-angan keraguan kita sehingga kita tetap menjadi ragu dan bimbang. Begitu. Nggak selesai. Begitu. Tetapkan pilihan. Yang pertama, tetapkan pilihan. Iya atau tidak. Dengan dasar pandangan dohir. Dengan dasar pengetahuan dohir kita. Begitu. Jadi itu hadirin sekalian caranya. Gitu. Jangan sampai kita terjebak pada praduga. Tidak artinya antara iya dan tidak begitu. Antara iya dan tidak kita susah ya disebutkan terciprat dan memang tidak melihat ada cipratan kan gitu ya ke kain kita. Disebut tidak terciprat, kondisinya pasti begini nih. Nah, itu artinya kita tidak bisa menetapkan pilihan. Nah, kondisi seperti itu hadirin sekalian adalah peluang besar untuk setan bermain dalam angan-angan sehingga kemudian akhirnya merasa ragu terus merasa ragu sehingga kemudian menghantui diri kita untuk ini sholatnya nggak sah nih dan sebagainya. Sama halnya dengan
di awal-awal pertemuan kita tentang kitab berwudu ini, ya, ada orang yang berwudu di satu bak yang penuh, ya, tetapi kemudian sampai habis airnya tidak selesai wudunya. Begitu. Jadi antara 1 atau 2 jam dia berwudu, nggak selesai-selesai. Sama halnya dengan orang yang takbiratul ihram. Nah, ini yang sering kita lihat ya, takbiratul Allahu Akbar. Ulangi lagi Allahu Akbar. Ulangi terus, ulangi. Ya, begitu. Nah, jadi hadirin sekalian, jadi jangan membiarkan diri kita terjebak pada batas-batas ambigu tadi, pada batas-batas pilihan tadi. Tetapkan pilihannya. Mau memilih ya boleh, tapi dasarnya apa? Dasarnya tadi tidak melihat secara dohir ada air yang terciprat. Nah, begitu ya. Nah, sementara pandangan rasional kita bahwa kondisi setempat itu memungkinkan untuk terciprat, itu kan belum ada bukti. Mana yang kalah? Yang kalah yang tidak ada bukti. Nah, ambillah salah satunya. Begitu, yang ada dasar tadi. Setelah itu sudah selesai. Jangan membiarkan diri kita terjebak lagi pada kalau sudah menyatakan tidak, jangan terjebak pada ya. Begitu. Nah, kalau sudah apalagi di tengah-tengah antara ya dan tidak, gitu ya. Nah, kalau di tengah-tengah nih setan bisa ikut bermain begitu sampai yang wudu bisa 1,5 jam, ya, sampai dia habis tadinya mau sholat berjamaah tapi wudunya kelebihan begitu ya. Nah, sampai baknya penuh habis, maka dia kehilangan sholat jamaahnya dan lain sebagainya. Demikian Maulana. Baik, alhamdulillah ya seperti itu. Terima kasih atas penjelasannya. Mudah-mudahan tadi dengan apa yang terlihat saja mungkin jangan sampai kita memberikan kesempatan untuk setan ikut dalam menghasut kita itu ya, dalam keraguan. Mungkin ada satu pertanyaan lagi Bapak. Jadi bagaimana ini kasusnya dengan seseorang yang memiliki penyakit istilahnya beser atau sering kencing Pak, tidak tuntas. Nah, apakah terdapat rukhsah ketika ingin melaksanakan ibadah? Seperti apa? Maksudnya beser gimana? Jadi sering kencing gitu ya? Kencingnya tuh kencingnya tidak tuntas atau memang sering kencing, jadi kencingnya tidak tuntas gitu Pak. Terus kembali lagi ke toilet dan sebagainya seperti itu Pak. Apakah ada? Gitu. Ya, sesungguhnya beser itu lebih ke arah habit kita, kebiasaan kita, gitu ya. Nah, jadi kalau memang kita ini usahakan semampu kita untuk bisa mengendalikan. Misal cara mengendalikan pertama, kita wudunya menjelang qomat, misal begitu. Menjelang qomat, wudu saja dulu untuk tahapan awal. Nah, itu ya. Jadi kita nunggu qomat aja, setelah qomat ini kan langsung wudu dan sholat kan gitu ya. Nah, kemudian nggak apa-apa menahan kencing walaupun sifatnya makruh dalam sholat menahan kencing, tapi ini dalam rangka terapi kan, dalam rangka terapi tidak masalah. Nah, berikutnya dicoba untuk setelah beberapa saat kita melakukan wudu pas qomat gitu ya, pas qomat, kemudian kita mundur setelah qomat, kemudian mundur setelah azan, dan insya Allah bisa terbiasa begitu. Kalau beser itu ya. Nah, jadi intinya beser itu adalah habit, kebiasaan kita, karena permintaan itu seringkali dikabulkan oleh kita. Jadi sebentar-sebentar mau kencing, padahal baru tadi kencing, ya. Nah, ini secara umum ya. Nah, makanya coba ditunda dulu keinginan kencingnya, jangan dikabulkan dulu, begitu. Nah, karena kebiasaan kita itulah persoalannya. Tapi lain lagi halnya mungkin dengan orang tua kita yang sudah sepuh ya, itu disesuaikan aja dengan kondisi. Beda lagi kalau orang tua kita yang sepuh, sebaiknya ya sholatnya qomat saja, pas qomat baru dia wudu dan kemudian sholat. Nah,
Tapi rasanya inti persoalannya pada kebiasaan, gitu. Nah, tapi kalau kencingnya tidak tuntas, itu yang dimaksud mungkin ya, Maulana ya. Kencingnya tidak tuntas, seringkali misal sudah kencing nih, tiba-tiba perasaan, atau mungkin bukan perasaan, kalau perasaan bisa ditinggalkan. Ini sudah jelas, tiba-tiba dalam sholat keluar lagi sedikit gitu ya. Nah itu kalau memang itu seringkali terjadi begitu, itu artinya sudah di luar batas kita. Di luar batas kita. Sama halnya dengan kita boleh sih makan daging babi kalau dalam keadaan terbatas kan. Nah, sama dengan begitu. Jadi di gunung sana tidak ada makanan kecuali sedikit makanan itu dari makanan yang haram. Bangkai misal, nah boleh memakannya hanya untuk sekedar menyambung hidup, begitu kan? Nah, jadi pada tingkat-tingkat yang di luar kemampuan kita itu dimaafkan. Gitu. Walaupun kemudian kita tidak berhenti sampai sana, kita tetap mencari solusinya. Nah, nanti insya Allah seiring dengan pencarian solusi itu, maka penyakit kita akan terkendalikan, dalam hal ini beser tadi. Gitu. Baik, Maulana. Baik, alhamdulillah. Terima kasih Bapak ya, seperti itu mungkin ya, dari kebiasaan kita terlebih dahulu kita atasi mungkin. Kalau memang sudah di luar kemampuan diri kita pribadi, ya insya Allah dimaafkan selagi kita mencari untuk solusinya. Ya, seperti itu. Terima kasih Bapak atas segala pemaparan dan tadi jawaban-jawabannya. Insya Allah mudah-mudahan para hadirin semua di sini tercerahkan, dan tidak terasa sudah pukul 17 lebih, yang berarti kita sudah berada di penghujung acara. Mungkin sebelum ditutup kita akan terlebih dahulu berdoa, insya Allah akan dipimpin oleh Bapak Lasmana. Kepada Bapak saya persilahkan. Baik, hadirin jamaah yang Allah muliakan, Bapak dan Ibu, sahabat karib kerabat dimanapun Anda berada, dan tentunya adik-adik mahasiswa yang Bapak cintai, semoga Allah memberikan kemudahan kita untuk mencari ilmu agama ini, karena ilmu agama adalah merupakan fardu ain. Semoga Allah memberikan kesehatan kepada kita semua, sehingga pada saatnya kita bisa tetap bersua melanjutkan bahasan-bahasan kita ini. Nah, pertanyaannya boleh dari apa yang sudah, boleh yang tengah kita bahas, ataupun dari pertanyaan di luar konteks. Tidak apa-apa, gitu. Tidak jadi masalah pertanyaan itu. Karena memang boleh jadi ingatnya hari ini, padahal pertanyaannya tidak sesuai dengan konteks. Ditanyakan saja, nggak ada masalah. Begitu. Baik hadirin jamaah yang Allah muliakan, terima kasih atas kebersamaannya. Marilah kita berdoa. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma gfir lil mu'minina wal muslimin, lil muslimina wal muslimin, al ahya minhum wal amwat bi rahmatika ya mujibud da'wah. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbi zidna ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an wa syaddi'ana muslimun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Lasmana atas memimpin doa kita sore hari ini. Insya Allah tidak terasa sudah di penghujung acara. Bagi para hadirin, para guru-guru, dosen, dan rekan-rekan mahasiswa semua, terima kasih atas kehadirannya, baik yang di Zoom meeting atau mungkin ada yang menonton di live dan sebagainya. Sebelumnya saya ingatkan, mungkin apabila para hadirin yang belum mengisi presensi, silakan bisa diisi presensi terlebih dahulu yang ada di kolom chat. Saya selaku pembawa acara hari ini, mohon maaf apabila ada kesalahan baik itu dari kata-kata atau perilaku saya. Terima kasih atas semua hadirin yang telah hadir pada sore hari ini. Insya Allah kita akan bertemu kembali di kajian hadis Sahih Bukhari pekan depan. Saya tutup dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk semuanya. Sami-sami. Jazakumullah khairan.